dalam kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu untuk mengikuti kegiatan hari terakhir Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai tahun ajaran 2020-2021. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai beserta wakil-wakilnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Pengajar Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai, dan yang saya sayangi adik-adik peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membacakan tertib kegiatan Matsama hari ketiga Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. 1. Pengenalan struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hadi Pritonga, MPDI. 2. Pengenalan nama dan profil tenaga pendidik yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Iryani Hudaya, SPD. Baiklah, masuklah kita pada materi yang pertama, yaitu pengenalan struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hadi Pritonga, MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam rangkaian kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Siswi Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai tahun pelajaran 2020-2021 Man Tanjung Balai, walaupun secara virtual. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, juga yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf TU yang kami hormati, serta yang saya banggakan anak-anak kami, siswa-siswi kelas 10 yang saat ini sedang mengikuti masa ta'aruf walaupun melalui virtual. Saya Haji Hadi Pritonga, MPDI, selaku Kepala Urusan Tata Usaha Man Tanjung Balai, pertama mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kami kelas 10 yang telah sah diterima menjadi siswa-siswi Man Tanjung Balai. Kalian patut berbangga dan bersyukur atas diterimanya kalian menjadi siswa-siswi di Man Tanjung Balai, karena masih banyak teman-teman kita atau teman-teman anak-anak kami sekalian dan saudara-saudara kita yang belum beruntung untuk mengikuti pendidikan di Man Tanjung Balai. Bapak berharap sebagai wujud syukur itu untuk diaplikasikan ke dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikut ini saya akan sampaikan materi matsama, yaitu tentang struktur organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. Namun sebelum saya sampaikan, bahwa perlu kita sama-sama ketahui bahwa organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi hanyalah merupakan alat dan wadah saja. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas, memungkinkan manajemen dapat berjalan dengan baik karena semua bidang pekerjaan sudah jelas. Karena semua bidang pekerjaan sudah jelas, yaitu siapa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan cakupan masing-masing dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan, sehingga pemimpin dapat dengan mudah mengendalikan organisasi. Termasuk di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai ini, yang susunan organisasinya sebagai berikut. Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana pendidikan dan pengajaran serta bimbingan yang berciri khas Islami, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut. Berikut Bapak sampaikan struktur organisasi yang ada di Tanjung Balai. Yang pertama, struktur yang paling tinggi yaitu Kepala Madrasah. Kepala Madrasah saat ini dijabat oleh Bapak Khairul Amri Hasibuan SPD MPD, di mana fungsi sebagai Kepala Madrasah ini adalah sebagai penanggung jawab madrasah ini secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, bimbingan dan pengajaran yang ada di Tanjung Balai. Struktur yang kedua yaitu Kepala Urusan Tata Usaha. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Kepala Urusan Tata Usaha adalah melaksanakan ketatausahaan madrasah bidang administrasi yang terdiri dari penyusunan program kerja tata usaha, pengelolaan keuangan, administrasi ketenagaan, dan siswa. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu Komite Madrasah, yang saat ini Komite Madrasah kita dijabat oleh Bapak Dedi SPD, yang mana tugas dan pokok dan fungsinya sebagai Komite Madrasah adalah sebagai wakil dari orang tua siswa dalam menjalankan pendidikan pengajaran di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. Selanjutnya yang keempat, Kepala Madrasah itu dibantu dengan wakil-wakil Kepala Madrasah. Kepala Madrasah di Tanjung Balai mempunyai 4 wakil yang berfungsi, yang tugasnya membantu Kepala Madrasah di dalam 4 bidang tertentu. Yang pertama, bidang kurikulum atau bidang akademik, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Itulah tugas pokok pembagian dari 4 wakil Kepala Madrasah. Wakil Kepala yang pertama yaitu bidang kurikulum atau akademik, saat ini dijabat oleh Bapak Hasrul SPD, yang tugas dan fungsinya adalah mengatur kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai dan juga membagi tugas-tugas guru yang mengajar ke dalam kelas. Itu antara lain tugas dari bidang kurikulum atau akademik. Ya, selanjutnya yaitu WKM Kesiswaan. WKM Kesiswaan saat ini dijabat oleh Ibu Agustina SE SPD, di mana tugas dan pokok dan fungsinya adalah mengatur dan membina program kegiatan OSIM, meliputi kepramukaan, palang merah, ini remaja, kelompok ilmiah remaja, UKS, BKS, dan kegiatan-kegiatan siswa lainnya dikoordinir oleh bidang kesiswaan. Selanjutnya yaitu wakil bidang humas, yang saat ini dijabat oleh
Ibu Emma Iriani Hudayah, yang tugas dan pokok dan fungsinya adalah mengatur dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat, dengan komite madrasah dan peran madrasah kita untuk di masyarakat. Selanjutnya yaitu WKM bidang sarana prasarana yang saat ini dijabat oleh Bapak Abdurrahman SAG, yang mana tugas dan pokok dan fungsinya adalah mengatur sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai, termasuk bangku dan meja, kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan proses pembelajaran yang ada di MAN. Ini di bawah koordinator dari bidang sarana prasarana Bapak Abdurrahman SAG. Selanjutnya dari struktur yang berikutnya, setelah kepala madrasah, kemudian KTU, kemudian ada komite madrasah, kemudian ada 4 wakil madrasah. Berlanjut kita kepada wali-wali kelas, di mana wali-wali kelas adalah orang tua dari setiap kelas, atau yang dikatakan dengan orang tua angkat di dalam kelas yang mengelola per kelas itu namanya dinamakan dengan wali kelas. Jadi setiap wali kelas mempunyai tanggung jawab khusus untuk kelasnya masing-masing, dan di dalam kelas juga mempunyai struktur kelas masing-masing nanti. Dan juga mungkin pembagian untuk wali-wali kelas juga nanti akan disampaikan melalui bidang akademik atau kurikulum. Selanjutnya setelah di bidang wali-wali kelas, kemudian ada struktur lagi yaitu BK atau bimbingan konseling, yang kita tempatkan sebagai guru BK ada 4 orang di MAN Tanjung Balai, yang mana kesemua ini guru BK ini adalah tempat curhatnya anak-anak kami, segala keluh kesah bisa kalian sampaikan kepada guru BK nantinya. Selanjutnya setelah guru BK, di dalam struktur kita lagi itu ada namanya siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Semuanya itu sudah terstruktur di dalam struktur MAN Tanjung Balai, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Anak-anakku sekalian, kalian wajib berbangga dan bersyukur karena kalian telah diterima dan sah menjadi siswa-siswi di MAN Tanjung Balai. Semoga dengan diterimanya dan kalian mengikuti pendidikan di MAN Tanjung Balai, semoga kalian bertambah baik dan dapat meningkatkan amal ibadahnya. Oke, selanjutnya di dalam struktur organisasi MAN Tanjung Balai, yaitu di mana tadi sudah siswa, kemudian di bawah siswa itu ada pegawai-pegawai madrasah, kemudian yang terakhir ada satpam dan penjaga madrasah. Itulah rangkaian struktur organisasi di MAN Tanjung Balai, yang mana satu kesatuan struktur ini mempunyai sangkut paut yang di bawah pengawasan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi struktur di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai. Yang dapat saya simpulkan bahwa struktur MAN Tanjung Balai itu yang pertama adalah Kepala Madrasah, kemudian KTU, selanjutnya di sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah komite madrasah, kemudian di bawahnya ada 4 wakil, selanjutnya ada wali-wali kelas, kemudian guru BK, dan selanjutnya dewan pengajar atau guru-guru tenaga pendidik di MAN Tanjung Balai, kemudian staf-staf TU, dan selanjutnya yaitu petugas keamanan, dan selanjutnya yang paling bawah yaitu penjaga madrasah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hadi Pritonga MPDI yang telah menyampaikan pengenalan struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai.
Baiklah, masuklah kita pada materi yang kedua, yaitu pengenalan nama dan profil tenaga pendidik yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Iriani Hudaya SPD. Kepada Ibu Emma Iriani Hudaya SPD, kami persilahkan.